Nah, sekarang kita kembali, kita akan berbicara tentang jenis-jenis kulit ya. Jenis-jenis kulit itu ada beberapa macam. Pertama ada kulit normal, dia itu merupakan kulit ideal yang sehat dan tidak kusam dan mengkilat, segar dan elastis dan kelembapan yang cukup. Tetapi kulit normal ini pun juga kadang bisa berubah fungsi, berubah jenis. Kenapa? Jika terjadi paparan kelembapan udara yang terlalu berlebih kah, atau terlalu cuaca yang sangat dingin, itu bisa beradaptasi sesuai dengan lingkungan sekitar. Jadi kita memang sudah diciptakan kulit kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita gitu. Nah, selanjutnya adalah jenis kulit kering. Kulit kering atau serosis kutis merupakan gangguan kulit yang akibat dari berkurangnya cairan atau kandungan minyak pada kulit, sehingga kelembapan pada permukaan lapisan kulit menurun. Nah, tadi yang saya bicarakan di lapisan-lapisan stratum corneum sampai di basalis itu sebenarnya ada mengandung air, dan juga di dermis itu ada airnya. Nah, jadi jika kita kurang asupan, kita kurang minum air putih, atau kita juga kurang nutrisi, itu bisa menyebabkan kulit kita sangat kering. Jadi kelihatan sekali. Nah, penyebabnya dari kulit kering ini bisa dari faktor luar dan juga faktor dalam. Faktor eksogen itu biasa paparan radiasi sinar matahari. Nah, itu yang biasa saya tekankan kepada pasien saya nih, Bu, Tabe, Bu, Adek, tolong kita pakai sunscreen. Bukannya kita nggak mau kena matahari, cuman ultraviolet itu adalah radiasi. Dan memang cuman hanya beberapa jam saja yang memang bagus untuk fotosintesis metabolisme vitamin D. Tapi selebihnya itu adalah radiasi. Jadi memang sebaiknya jangan kita terlalu sering terpapar matahari, karena memang tidak bagus dan juga bisa menginduksi sel-sel kanker. Nah, kemudian juga pajanan bahan kimia. Kita ini sekarang sudah sangat akrab dengan hand sanitizer. Bayangkan hand sanitizer adalah alkohol yang berapa persen, dan itu bisa menghilangkan kelembapan alami di kulit kita. Jadi memang kita harus bantu dengan memberikan moisturizer yang lebih. Nah, kemudian juga selain itu tadi saya sudah bilang kelembapan udara, polusi, terapi obat. Ada beberapa orang yang mempunyai penyakit autoimun yang harus mengkonsumsi steroid berlebihan setiap saat. Itu membuat pH kulitnya jadi tidak seimbang. Kemudian akhirnya kalau pH kulit sudah tidak seimbang, bisa mendatangkan berbagai macam jenis bakteri, jamur atau bakteri. Jadi bisa menjadi infeksi lain. Kemudian juga tadi nutrisi, jadi kalau bisa kita memang makan yang sehat-sehat. Janganlah terlalu sering makan yang nggak sehat, misalnya terlalu terlalu banyak atau too much itu sangat tidak boleh, atau berlebihan itu memang kita dilarang ya, terlalu berlebihan. Misalnya kita mau minum boba-bobaan gitu, udah cukuplah 1 kali 1 minggu aja gitu ya, nggak usah berlebihan setiap hari, karena kalau misalnya kita terlalu banyak asupan gula di dalam tubuh kita, itu akan mengganggu metabolisme diri kita dalam tubuh kita. Jadi harus kita hati-hati menjaganya nih. Dan akhirnya juga ke kulit lagi. Kulit akan menampakkan bahwa dia akan lebih kusam, lebih gelap gitu. Jadi memang harus kita jaga baik-baik asupan gizi kita. Nah, dari endogen memang ada beberapa orang diciptakan dari turunannya memang kulitnya kering, atau memang sangat sensitif, atau memang sering terjadi sering mendapat penyakit kulit. Memang ada beberapa orang memang diturunkan seperti itu. Biasanya dari transkripsi sudah terjadi kerusakan mungkin ya di DNA-nya, jadi memang ada seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita kan tinggal merawat. Dan juga dari usia. Selain itu juga dari penyakit kulit. Ada penyakit-penyakit kulit bawaan yang seperti autoimun disease, itu bisa menyebabkan kulit sangat kering. Dan juga penyakit-penyakit sistemik ya. Nah, sekarang itu tadi kulit yang sangat kering, sekarang jenis kulit berminyak. Berminyak merupakan kondisi ketika kelenjar sebum mengeluarkan banyak sekali minyaknya ya. Kelenjar sebum menghasilkan terlalu banyak sebum sehingga dia mengganggu lagi environment dalam kulit kita. Jadi akhirnya jadi gampang jerawatan, gampang bisulan gitu. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mendukung sampai terjadi infeksi bakteri itu. Nah, biasanya itu kalau misalnya kulit yang berminyak itu kulitnya akan tampak mengkilat. Nah, etiologinya
biasa penyebabnya itu biasa pertama genetik, hormon, stres atau usia. Kok bisa stres gitu? Stres itu sebenarnya adalah bisa bisa memicu suatu hormon yang kemudian membuat kelenjar sebasea kita berproduksi terus-menerus menghasilkan minyak. Akhirnya kita stres. Nah, coba deh kita lihat. Apa ada dari adik-adik semua kalau misalnya lagi stres, misalnya dimarahin ibunya kah, atau lagi ada masalah sama temannya kah, tiba-tiba muncul jerawat, apa tiba-tiba mukanya lepek, atau tiba-tiba rambutnya lepek gitu, atau rambutnya berminyak sekali. Nah, itu biasa gara-gara stres gitu yang tidak kita sadari ya. Jadi ada beberapa penyakit memang termasuk dalam kita mempunyai subdivisi namanya dermatos sosial, dermatos psikososial yang penyakit kulit yang disebabkan oleh stres dan juga penyakit-penyakit pikiran. Oke, dan juga usia selain itu. Oke, wanita dan pria itu mempunyai struktur kulit yang sangat berbeda dan memang juga kodratnya berbeda ya. Jadi memang karena pria harusnya bekerja di luar dan bekerja keras sehingga kadang pria mempunyai kulit yang lebih tebal dari wanita gitu. Karena memang wanita diciptakan memang harus di dalam rumah gitu ya. Kemudian selain itu rambut wajah, pada rambut wajah seperti kumis dan janggut biasa pada pria itu memang lebih tebal. Kemudian karena pori-pori yang lebih lebar sehingga bisa memproduksi banyak sebum, itu untuk pada pria. Dan juga stratum corneum atau lapisan awal dari kulit tadi yang di epidermis itu lebih tebal dari wanita. Sedangkan kolagen itu biasa memang lebih tinggi oleh pria dibandingkan kulit wanita. Tetapi pada kulit wanita itu memang kolagennya lebih bagus bentuknya seperti itu ya.